Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Zian Office. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus indirect ya. Jadi rumus indirect ini mirip dengan VLOOKUP ya. Bedanya apa? Kalau VLOOKUP itu sumber datanya dari kiri ke kanan ya. Kemudian kalau indirect ini dia bisa dari kanan ke kiri ya. Sengaja saya kasih judul VLOOKUP dari arah kanan ke kiri ya. Tapi ini sebenarnya bukan rumus VLOOKUP ya, tapi rumus indirect digabungkan dengan rumus match ya. Oke, langsung saja kita coba pecahkan contoh soal ini ya. Ini contoh soal Excel. Jadi di sini ada nomor, ID, nama pegawai, divisi, dan jabatannya. Kemudian untuk sumber datanya ini dia kayak berbalik arah gitu ya, dari kanan ke kiri ya untuk ID-nya. Oke, jadi kalau teman-teman nanti menemukan suatu sumber data ya yang mengarah dari kanan ke kiri, nah rumusnya bukan VLOOKUP yang dipakai ya, tapi indirect ya. Jadi dia bisa dari kiri, maksudnya dari kanan ke kiri ya. Kalau VLOOKUP kan lumrahnya dari kiri ke kanan kan. Nah ini kita balik untuk sumber datanya dari kanan ke kiri ya. Untuk yang belum nonton penjelasan mengenai VLOOKUP, langsung saja tonton video saya yang mengenai VLOOKUP ya. Ketik aja Zian Office di YouTube, kemudian VLOOKUP, nanti akan muncul videonya. Oke, kita langsung saja ya. Kita menggunakan rumus, kita klik di sel C4 ini ya, menggunakan rumus indirect ya. Jadi sama dengan indirect, oke, kurung buka. Nah untuk wrap teksnya ini ya, kita kan nyarinya nama pegawai ya. Nah kita cari di kolom mana nama pegawai berada ya. Di sini di contoh kasus ini, contoh soal ini ya, di kolom J ya, maka kita ketikkan J ya. Kita kasih petik 2, kemudian J, petik 2, kemudian tanda dan seperti ini, kemudian langsung ketik match ya. Oke, match, kemudian kurung buka lagi. Oke, kurung buka ya, ini ada rumus match. Lookup value-nya kita pilih yang apa namanya ya, kita pilih yang ini ya, untuk tabel acuannya ya. Kita kan nyarinya berdasarkan ID kan, kita klik di tabel acuannya karena kita mencari berdasarkan ID ya, dari kanan ke kirinya. Nah kita klik di sel B4, kemudian titik koma ya, karena perintahnya adalah titik koma, kemudian lookup array-nya kita kasih di tabel K ini ya. Kita klikkan di tabel kolom K maksud saya. Oke, langsung saja, karena yang kita cari ini ID-nya ya, ID dan nama pegawai ya. Kita klik di kolomnya, semua aja di blok. Nah kalau sudah seperti ini, titik koma kemudian 0 ya, atau exact match-nya ya, kemudian kurung tutup, langsung saja tekan enter. Oke, kalau ada tanda seperti ini langsung klik yes ya. Oke, di sini sudah terhubung ya antara data pegawai dengan sumber datanya. Kemudian untuk mengisi divisi dan jabatannya, langsung aja di copy untuk rumusnya, copy saja, jadi tidak perlu mengulang lagi. Tekan enter, kemudian klik di divisi, di paste, kemudian
hal yang perlu diperhatikan karena kita mencari divisi ya. Berarti kita mundur ke ini ya, ke I ya, kolom yang I ini. Oke. Di sini kan J. J ini untuk nama pegawai ya. Karena kita mencarinya divisi, di sini kan divisi, kita cari divisi itu ada di I. Kita rubah saja ininya. Kita rubah ke I ya. I. Langsung tekan enter. Oke. Di sini sama juga kita pastekan rumus yang tadi. Kemudian karena kita mencari jabatan ya, kita hapus J-nya, jabatan berada di kolom mana? Ada di kolom H. Oke, berarti diketik H di sini. Oke, tinggal tekan enter. Oke. Kalau sudah seperti ini, di blok di sini, kemudian tarik aja ke bawah. Oke, di sini terjadi error ya. Kita teliti dulu kenapa terjadi error. Nah, karena sumber datanya ini tidak ada ya. Di ID yang kita klik untuk mencari nama pegawai ini, di sumber datanya tidak ada. Oke, kita cari yang ada ya. Di situ ada berapa? Coba 13, kita ketikkan 13. Enter. Nah, kemudian 15, tekan enter. Nah, untuk data yang baru di input ya, misalnya kita ingin menambahkan ID pegawai karyawan yang baru masuk, kita tinggal tambahkan aja di sini ya. Misalnya yang tadi nggak ada berapa tuh? 11 ya. Kita ketik aja di sini, kemudian nama pegawainya misalnya Rani ya misalnya. Kemudian divisinya funding juga. Kemudian untuk jabatannya manajer misalnya. Oke, ini kita percantik dulu. Kita tambahkan border. Oke. Kemudian di sini juga kita tambahkan border karena kita akan mencari pegawai yang baru tadi ya. Kita ketikkan nomor 7 di sini. Kita rapikan dulu. Oke. Di sini nama pegawai yang baru misalnya 11 ya tadi ya. Oke, nah di sini langsung ya, langsung seperti ini ya, langsung terdaftar langsung ya di data pegawai kita. Oke, mungkin penjelasannya agak sedikit rumit ya menurut saya ya, karena VLOOKUP itu dari kiri ke kanan, nah indirect dari kanan ke kiri ya. Untuk memahami rumusnya tadi saya ulangi lagi ya. Untuk indirect kita klik di sel C4 ya, karena kita akan cari yang pertama, kita cari nama pegawainya dulu ya. Nah, kita klik sel C4, kemudian kita tuliskan sama dengan indirect. Nah, di sini ada tanda petik J. Nah, J itu apa? J itu adalah nama pegawai. Oke. Kemudian kita matchkan dengan B4. B4 ini artinya apa? Kita mencari ID yang ada di sumber data, yaitu kita klik di B4 ya. Nah, kemudian kolom mana yang akan menjadi acuan? Nah, karena di sini kita akan mencari berdasarkan ID, kita blok di kolom K-nya ya. Baru kita berikan angka 0 di sini ya, kemudian kurung tutup ya. Oke, untuk di bagian divisi, karena yang dicari adalah divisi, makanya kita ganti tadi J-nya menjadi I di sini. Oke, seperti itu ya untuk memahami rumusnya. Untuk belajar Excel-nya pelan-pelan saja,
nanti lama-lama bisa ya, karena Excel ini untuk mempermudah kita ya, bukan mempersulit pekerjaan ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja di komen. Jangan lupa di subscribe ya channelnya, di komen, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.